Baik, terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi hadratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqabuli hajatina wa anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnat wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syarrafal anama bisawhibi maqamil a'la wa kammal su'ud bi akrami mawlud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa min haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia Allah yang telah memberikan kita semua dengan berbagai macam kenikmatannya, yaitu dengan berupa nikmat iman dan Islam. Islam tersebut bukan hanya saja menjadi agama warisan dari nenek moyang kita, namun menjadi sebagai agama pilihan yang harus kita imani, kita taati atas segala perintah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok yang kita kenal dengan sosok qudwatun dan uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat hingga pada akhir zaman, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Fahmi Himawan STMT, beserta para beberapa pejabat yang ada di lingkungan dinas di sini. Begitu pula yang saya hormati jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Langgar Al-Baqarah yang dirahmati Allah. Terima kasih juga para pembawa acara dan qori yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan mendatangkan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau misalnya nanti saat saya menyampaikan ceramah sedikit, ini kalau tercampur dengan bahasa daerah, kenapa lah? Ini seringkali saya sampaikan di awal kali saya menyampaikan ceramah, kadang-kadang silap kata. Ya memang kalau dari asal abah saya itu orang Kutai, mama saya tuh orang Jawa. Jadi karena lawas dulu sekolah di Lawasja, karena lama dulu sekolah di Banjar di pesantren Al-Farah 7 tahun, lingkungannya kawan-kawan Banjar, kira kita orang Banjar. Alhamdulillah masih dikira orang Banjar, Pak. Kadang-kadang kita masih juga disebut kok juga ada juga dikira kita orang Cina.
Ala kulli hal, alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan pian berataan di sini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan afiat, panjang umur untuk ibadah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebujurnya PHBI yang ada di Indonesia ini adalah sebuah tradisi. PHBI tahu Allah, peringatan Hari Besar Islam. Kadang-kadang kita peringati dengan Maulid Nabi, kadang-kadang ada Isra Mi'raj, kadang-kadang ada 1 Muharram. Kalau orang Banjar itu ada peringatan Arba Mustamir, iya juga. Kadang-kadang ada 10 Muharram, Asyura, iya juga. Jadi ini menjadikan sebuah tradisi. Dalam kaidah fikih mengatakan bahwa al-adat muhakkamah. Jadi tradisi itu bisa menjadikan sebuah hukum selama tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Karena yang kita ketahui bahwa tentang hal ibadah itu, Bapak dan Ibu, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu hukumnya adalah haram. Bahkan ada yang mengatakan al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal ibadah itu dilarang hingga ada dalil-dalil yang memerintahkan. Nah, sekarang coba kita selami apa sih asal mula tradisi Maulid ini nih. Kalau kita melihat dari sejarah, sebelum masuk kita ke tema menebar empati dan perkuat silaturahmi, ini kayaknya ada 2 variabel nih Pak. Ada menebar empati dan perkuat silaturahmi. Dari sini kita bisa ngambil hikmah dari cerita ini. Kalau kita melihat Bapak, tradisi Maulid ini kan sejak masa tahun 340 Hijriah, itu pada masa Mu'izz Dinillah, dinasti Fatimiyah. Lalu beranjak hingga pada masa Muzaffar pada tahun 630 Hijriah. Nah, jadi Muzaffar ini nih, Muzaffar itu, Syekh Muzaffar ini adalah iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Bubuhan berdua ini berpikir bagaimana agar negara mereka terselamatkan dari kekejaman Genghis Khan. Lalu menghidupkan nada patriot dan semangat juang kaum muslimin. Diundanglah para orator, sini bikin sayembara, diundanglah para orator, para sastrawan bahasa, para alim ulama untuk menceritakan kehidupan Nabi itu dengan bahasa Arab yang seindah mungkin sejak lahir sampai dengan wafatnya. Ulun betakun kepian lah. Dasar hukum kita Quran kalau lah. Nah, mohon di Quran kan konsep. Quran itu garis besar. Praktiknya itu adalah hadis Nabi. Di situ sholat perintahnya di Al-Quran ada, jadikan sholat, tunaikan zakat. Tapi tidak dirincikan secara jelas di Al-Quran itu bagaimana tata cara sholat itu yang benar dari sejak takbir sampai dengan salam. Adanya di hadis Rasul. Hadis ini kan ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran min hayati ila mautihi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, perkataan, perbuatan, bahkan apa yang dilakukan oleh sahabat dan dipatenkan oleh Rasul dikatakan sebagai hadis Rasul. Nah, jadi berkaitan tentang sejarah tadi itu, ini kan buat sastrawan kan bikin cerita kehidupan Rasul sejak lahir sampai dengan wafatnya menggunakan bahasa Arab. Ternyata siapa yang pemenang ini? Yang memenangkan sayembara itu adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji yang kita kenal dengan karyanya Maulid Al-Barzanji. Mun kita di Banjar jarang sekali baca Barzanji nih. Adanya Simtud Duror. Ya kalau Maulidul Azab, kadang-kadang Bunda. Ada campur pulang bahasa Banjar, Pak. Ada enggak dasar hukumnya tentang masalah Maulid ini nih? Ini tradisi. Tapi perintah membaca selawat hukumnya wajib dalam sholat. Di luar sholat hukumnya menjadi sunnah. Perintahnya apa? Yang belum buka tadi itu, yang saya buka, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi gini Pak, kalau ada perintah kalimat kata-kata shollu 'alaihi wa sallimu taslima, ada kalau kita dianjurkan tuh perintah diwajibkan kita membaca selawat Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kisah yang lain, bapak-bapak yang sholat Jumat lah,
Pernah enggak mendengar khatib mengucapkan Fadhkurullahal azim yadhkurukum? Pernah dengar? Pernah malah? Pernahkah kalian mendengar khatib mengucapkan Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim? Pernah dengar kalau? Nah, jadi Pak, mungkin yang pernah mendengar kalimat tersebut itu perintah khatib kepada kita semua. Kalau khatib mengucapkan Fadhkurullahal azim yadhkurukum, nanti saya sambung dengan cerita tadi tentang sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam taslima. Pak, ibu-ibu pasti kada khutbah kada salat Jumat ya, kalau salat zuhur di rumahnya masing-masing. Nih, kalau khatib kepada Fadhkurullahal azim yadhkurukum, apa yang harus kita lakukan? Itu perintah, kita disuruh untuk zikir. Ulun waktu masih pulang saya waktu masih kuliah di Mesir, itu kalau khatib mengucapkan Fadhkurullahal azim yadhkurukum, itu serentak Pak jemaah mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena makna kalimat Fadhkurullahal azim yadhkurukum itu adalah sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak, dengan nama Allah yang Maha Agung. Fadhkurullahal azim yadhkurukum, mereka paham mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu gemuruh suara di masjid itu kayak itu. Mun khatib mengucapkan Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, itu perintah kita untuk mengucapkan istighfar. Gemuruh Pak di masjid situ mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama kayak kita di sini Pak lah, di Samarinda. Mun khatib mengucapkan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Makanya seharusnya mun kita hendak sholat Jumat, bulah, tapi jangan juga di waktu jam kerja. Pas misalnya di sini kita terus begawi di kantor, waktu kailulah Pak, gurin di kantor, jangan juga. Memang disunahkan kita tuh tidur waktu kailulah barang 2 jam kalau misalnya tidak ada aktivitas. Nah itu. Jadi kalau kalimat kata-kata Shallu alaihi wasallimu taslima, itu perintah selawat ada Pak. Selawat yang panjang boleh, monggo silakan. Mungkin ibu-ibunya pernah dengar selawat kamilah. Kalau yang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala, sampai dengan selesai. Kadangkala selawat itu disebut dengan selawat kamilah, kadangkala disebut dengan selawat an-nariyah, kadangkala disebut dengan selawat orang Maroko yang menyebut at-tasyiah. Semua bujur. Selawat yang panjang ada, atau selawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad boleh. Cuma biar mendengar kata-kata Muhammad yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, dianjurkan untuk mengucapkan selawat terhadap beliau dengan cara yang khusyuk. Kalau misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bacalah sallallahu alaihi, jangan teriak berkuciak. Apalagi setelah lagi kita belum puasa Pak lah, mudah kita belum puasa Ramadan tarawih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jawablah yang santun, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Prakteknya apa? Kadang-kadang ada yang kayak itu, ada yang kada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bingung malaikat apa yang hendak dicatat ini nih. Jadi jawablah dengan cara yang khusyuk. Selawat yang panjang ada, perintahnya ada, teknisnya tergantung dengan kita. Tebar empati, jangan pernah kita misalnya mengatakan ini salah, ini bid'ah, astagfirullahaladzim. Seakan-akan surga itu sertifikat di sini memiliki. Kada kayak itu. Jadi kalau memang kita berbeda pendapat tentang hal itu, silakan bagi yang punya diri, jangan pernah kita menebarkan kesalahan antara satu dengan yang lain. Tebarlah empati, satu. Atau selawat dalam bentuk prosa. Nah, selawat dalam bentuk prosa itu apa Pak? Ini yang dilakukan oleh Muzaffar dengan Salahuddin, menceritakan kehidupan Nabi Muhammad sejak lahir sampai dengan wafatnya menggunakan dengan bahasa Arab. Contohnya Kisibtut Duror, menceritakan kehidupan Nabi sejak lahir sampai dengan wafatnya. Kadang-kadang dibaca walaqad intasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq
bima tadiqu an kitabati butunul awraq kana habibuna sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Menceritakan kehidupan Nabi dengan gaya-gaya prosa berbahasa Arab sejak lahir sampai dengan wafatnya. Itu gak jadi masalah, masih diperbolehkan. Perintah selawat ada, teknisnya tergantung dengan kita. Saya coba ceritakan yang lain lagi. Misal kayak ini, perintah zikir ada kalau Pak, Fadhkurullahal azim, Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sebutlah nama Allah baik dalam posisi berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Ini kan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kita boleh zikir sebut nama Allah dalam posisi berdiri, monggo silakan. Duduk silakan, berbaring silakan. Semuanya ada, diperintahkan, tapi teknisnya tergantung dengan kita. Cuma terkadang kayak ini Pak, ada yang bertanya, ujarnya, Ustaz, orang kadang saya melihat zikir tuh ada yang geleng-geleng kepala. Ya kalau la ilaha illallah, apa hukumnya aja? Jadi saya bilang gini Pak, ini tentang zikir menggoyangkan kepala itu tuh tidak ada hukumnya. Itu refleks aja kan, karena mau zikir kada goyang kepala tuh kada nyaman. Contoh kayak ini, mungkin saya pernah menyampaikan tuh beberapa kali hal ini ke jemaah. Biar nonton bola lah, kita nih suka, kita mengidolakan Juventus. Saat bola tuh masuk ke gawang musuh, pasti dituliskan gol, senang, kan? Coba misalnya pas bola tuh masuk ke gawang musuh, biar berdosa refleks, diam aja, masuk, kada nyaman. Sama dengan zikir tadi, orang tuh zikir goyang kepala tapi dengan goyangan yang sewajarnya, jangan juga kayak orang kesurupan. Nah jadi perintah zikir ini ada, teknisnya tergantung pada kita. Sama dengan perintah dakwah, dakwah ini ada perintahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu yang benar. Perintah dakwah ini ada, tapi teknisnya tergantung dengan pian berataan. Bisa dengan dakwah melalui media TV, media internet, media cetak, dalam bentuk pengajian, dalam bentuk seminar atau pelatihan, semuanya itu ada misinya adalah dakwah. Jadi tentang masalah selawat, monggo, mau yang panjang silakan, pendek silakan, dalam bentuk proses itu semua benar. Yang penting itu bersesuaian dengan syariat ajaran agama Islam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dasar hukumnya Pak, kayak ini, udah sedikit kisah tentang dasar hukum dulu. Kita pahami bahwa dasar hukum Nabi, dasar hukum Islam itu kan cuma dua, kalau ya kan, saat Nabi khutbatul wada, khutbah terakhir itu Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima falan tadil abadan kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Kalau kau pegang dua perkara ini, kata Rasul, kau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Quran dan hadis Nabi Muhammad. Jadi kayak ini Pak Bu, tidak melulu ketika di Al-Quran itu tidak bisa kita lakukan. Ada hadis Nabi, hadis Rasulnya apa? Hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi Muhammad disebut dengan hadis marfu. Kalau disandarkan kepada sahabat disebut dengan hadis mauquf. Kita tahunya hadis sahih, hasan, dhaif. Kalau sebujurnya kalau hadis ini disandarkan kepada sahabat disebut dengan hadis mauquf. Contoh kayak ini. Contoh, biar kita mendebar empati, perkuat silaturahmi ini. Dicerita dari Ibnu Abbas. Belum bertakun kepian berataan, bertakun pulang. Saya bertanya dengan jemaah, waktu terjadi COVID-19 kemarin, adakah yang mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur? Ada. Kalau gantilah sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Ini ada qiyasul a'la bin adna.
menganalogikan dengan kasus yang berbeda tapi mempunyai hukum mudarat dan manfaat yang sama. Sebuah contoh kayak ini, Ibnu Abbas lagi khutbah Jumat, pas Sidin lagi mau khutbah Jumat, muazzin yang muazzan, ujar Sidin, berkata beliau, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kau azan setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, jangan bilang hayya 'alas shalah. Kita menasihat kita apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambungannya apa? Hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah, ujar Sidin, kata beliau, kalau kamu mengucapkan setelah kamu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan ucapkan hayya 'alas shalah, jangan di Sidin. Tapi gantilah dengan kalimat shallu fi buyutikum. Tapi agak janggal juga kita Pak lah azan kayak itu ganti dengan kalimat yang kayak ini nih. Biasa kita hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum. Apa pula maknanya ini nih? Nah, ternyata ini ada punya sejarah. Karena apa Pak? Bu, di tanah Arab itu, Saudi, gambarnya mungkin waktu lu masih kuliah di Sudan, saya waktu pernah kuliah di Sudan itu, sana tuh kan tidak ada parit, tidak ada Pak, got, parit itu enggak ada. Jadi kalau hujan tuh, air tuh menggenang hingga menumbuhkan rumput tuh sampai dengan berbulan-bulan. Kalau kita mau pergi ke masjid itu mutar dulu jauh. Ini kondisi pada saat di masa Ibnu Abbas. Akhirnya apa? Mereka tuh menebas jalan tengah, kaki penuh dengan lumpur. Saat Ibnu Abbas mau khutbah, jemaah tuh banyak kaki itu penuh dengan lumpur. Lalu dia mengatakan, "Hai muazzin, setelah kau azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan bilang hayya 'alas shalah." Hayya 'alas shalah itu maknanya apa? Ayo sholat. Ayo sholat, tapi diganti dengan shallu fi buyutikum, maknanya adalah sholatlah di rumahmu masing-masing. Karena kondisi seperti ini, lalu ada namanya qiyasul a'la bil adna, menganalogikan dengan kasus yang berbeda tapi mempunyai mudarat atau manfaat yang sama, mengganti dengan sholat Jumat dengan sholat zuhur itu diperbolehkan karena kondisi pandemik saat itu. Cuma terkadang Bapak dan Ibu khawatir jangan sampai kita ini berpahamkan kepada paham Jabariyah. Tahu pian paham Jabariyah? Di Samarinda ini ada yang paham Jabariyah, ada yang paham Qadariyah, ada yang berpahamkan Mu'tazilah, macam-macam di Samarinda. Maksudnya kayak ini. Kalau paham Jabariyah itu tuh kayak ini maksudnya. Semua yang dilakukan dan diucapkan oleh si makhluk ini atas kehendak Allah. Apa yang diperbuatnya berupa perbuatan yang baik atas kehendak Allah. Apa yang dilakukan dengan perbuatan maksiat itu atas kehendak Allah. Dasar hukumnya ada, Al-Quran ujarnya. Apa kalimatnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian, dan apa-apa yang kau perbuat itu atas kehendak Tuhan. Akhirnya berkesah nih wanul dengan saya, Din, apa aku nidin kada lagi sembahyang, tidak lagi aku sholat. Ini yang berkehendak siapa? Allah. Wis, mantap ujur nih Pak, kajian tasawufnya nih. Aku ini tidak lagi puasa. Ini yang berkehendak siapa? Allah. Allah yang berkehendak. Sampai ada bahasa yang kadang nyaman ulun dengar. Tuh Nadine, kenapa Om? Tuh ada cewek lewat. Terus kenapa? Kalau cium itu enggak dosa. Itu yang menghendaki siapa? Allah. Umatnya saya ini hebat banget. Jadi bertanya saya, gimana pian belajar nih Om? Ada guruku di Samarinda seberang. Hati-hatilah. Jadi akhirnya apa aja saya gini aja Om. Ya namun pian ketemu dengan guru pian, maaf, tampar aja sekalian. Karena kalau nyasarik, maaf guru, saya menampar pian ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini paham Jabariyah yang salah. Makanya kita ada punya dalil adab yang mengajarkan paham-paham Asy'ariyah. Jadi ma'asabaka min hasanatin famin Allah
wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Segala sesuatu yang menimpa kebaikan ingat dari Allah, ingat dari Tuhan. Tapi jika keburukan, Allah sudah menganugerahi akal dan pikiran kita. Bagaimana kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu paham-paham Jabariyah Pak yang harus kita hindari. Nah, kita di Samarinda ini alhamdulillah sebujurnya sudah tenang. Kita bersyukur sekali di Indonesia hidupnya sudah damai. Beda dengan di tempat negara-negara yang lain. Ada yang berbeda antar agama, kita rukun di sini, Pak. Cuma kadang-kadang yang satu agama ini bercakut antara satu dengan yang lain. Kadang mau menerima perbedaan pendapat, itu yang susah. Kita bisa melihat orang-orang yang agak sedikit radikal itu dia tidak mau mengenal perbedaan pendapat. Kadang mau menerima khilafiyah, apa pendapatnya dikatakan bujur. Pendapat orang selalu salah. Pak, Bu, itu kan kita berempati, jangan mudah kita menyalahkan orang. Saya mengambilkan sebuah cerita. Pian, nah, kalau sholat subuh baca doa kunut kan? Baca apalah? Sami Allahu liman hamidah. Apa bacanya, Pak? Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Jadi gini, Pak. Satu ketika Imam Syafi'i, mazhab yang diyakini oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pergi ke Baghdad. Saat dia pergi ke Baghdad, orang Baghdad ini kan banyak bermazhabkan kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak membaca doa qunut dalam salat subuh. Diminta sih jadi imam. Pas diminta jadi imamlah beliau salat subuh itu. Setelah salat subuh, setelah waktu sholat itu tidak membaca doa qunut. Doa qunutnya tidak dibaca, sujud sahwi juga enggak dilakukan. Setelah itu, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, bahasa kita guru. Saya mau bertanya dengan Pian ini kan mengajarkan kepada jemaah yang dia mengikut kepada mazhab Pian, kalau orang salat subuh ini kan dianjurkan untuk membaca doa kunut. Kalau ini Pian kunut kada setelah salam, sebelum salam, sujud sahwi juga tidak. Apa kata beliau? Beliau mengatakan li'annal Imam Abu Hanifah la yaqulu binadbil kunuti fi salati subhi fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Karena Imam Abu Hanifah, jadi Imam Abu Hanifah itu seniornya beliau. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita ingin belajar agama itu ada sanad keilmuan, Pak. Sanad itu artinya apa? Transmisi perawi. Karena kata Ibnul Mubarak, laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Karena kalau tidak ada sanad transmisi perawi ini, orang itu akan ngomong itu semau-maunya, menyandarkan atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan mengatakan demikian. Dia pernah mendengar kata-kata hadis, katanya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis kayak ini dalam kitab Mukhtarul Ahadis, hadisnya ada. Ada yang mengatakan itu bukan hadis, hadisnya dhaif. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis yang dhaif ini masih boleh digunakan dengan tujuan untuk motivasi ibadah. Beliau mengatakan wa yajuzu wa yastahabbu amal fil fadhaili fi targhib wa tarhib bil hadis dhaif malam yakun mawdu'an wa amal. Aku tuh panjang pakai saya itu, Pak. Nah, jadi akhirnya apa? Ketika Imam Syafi'i tadi menjadi imam dalam salat subuh, dia mengatakan karena Imam Abu Hanifah tidak mensunahkan baca doa qunut dalam salat subuh, maka kau tinggalkan. Tujuannya apa? Ta'adduban, menghormati orang yang bermazhabkan kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak mensunahkan doa qunut dalam salat subuh. Jadi artinya apa, Pak? Mun pian misalnya berangkat ibadah haji dan umroh nanti, amin, mudahan ada langkah ibadah haji dan umroh, amin. Nah, biar ke sana sholat subuh, sana kada baca doa qunut, kalau ada udah pian sholat subuh, pas sholat subuh sami Allahu liman hamidah, kita biasa baca doa qunut Allahumma hdina fiman hadait. Lalu tiba-tiba imam itu langsung sujud,
Allahu Akbar. Imam nih Wahabi ya. Lalu kita pada Subhanallah. Imam Masjidil Haram dikituakan. Jangan. Kita bisa mengambil sebuah cerita. Syekh Abdurrahman Sudais, tahu kelebihan Syekh Abdurrahman Sudais itu imam Masjidil Haram. Kalau Sidin saat itu tuh diminta untuk menjadi imam di Masjid Istiqlal. Itu seniornya Masjidil Haram, imam sana. Yang kita kalau kenal, kalau Sidin tuh baca tuh, kalau ada ayat-ayat azab kadang-kadang nangis, kadang-kadang merengking. Yang kita contoh biar kita bisa pernah dengar tuh kayak ini bacaan Sidin tuh. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Pernah dengar itu Imam Syabdul Masudais? Satu ketika dia diminta untuk menjadi imam di Masjid Istiqlal. Bagaimana beliau itu mengedepankan silaturahmi, tidak membawa lencana-lencana keilmuan Sidin, diminta menjadi imam di Masjid Istiqlal, kada membawa lencana keilmuan ketika masih Masjidil Haram. Di sana kan sholat kalau bismillahnya kada dinyaringkan, takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mau di Masjidil Haram. Pasti diminta imam di Istiqlal, itu kasih din. Kada pak, kada bu. Takbir sidin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkannya. Bagaimana menghormati orang yang bermazhabkan kepada mazhab Imam Syafi'i, beliau ikuti di sini. Kita kada tekan-tekan di sini kepala. Tahu biasa di sana kada menjaharkan basmalah umpatinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, jangankan masalah Fatihah. Kita nih nah baca bismillah saja. Fatihah itu ada 14 tasydid. Satu tasydid kita hilangkan, ndak sah Fatihah kita, ndak sah sholat kita. Karena hadis ini mengatakan la sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Ini kalau tasydid dihilangkan, Fatihahnya rusak, sholat enggak diterima. Ada 14 tasydid, 3 di kalimat bismillah. Coba pian perhatikan, 3 di kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, sisanya di ayat-ayat berikutnya. Kada kita baca bismillah. Bismillah kada kita baca dalam hati, ini yang merusak perkara sholat kita. Artinya bagaimana kalau kita misalnya di kehidupan kita di Samarinda ini kita bisa tenggang rasa. Jangan pernah kita membawa lencana-lencana keilmuan yang merusak perasaan orang hingga pada akhirnya kita merusak antara silaturahmi kita dengan mereka. Jadi mana yang kita yakini amalkan. Jangan pernah kita mudah mulut ini mengucapkan bid'ah terhadap seseorang. Jangan mudah kita memfasik-fasikkan seseorang, dan jangan mudah pula kita mengkafir-kafirkan seseorang. Jalankan apa yang terbaik buat kita, tebarkan silaturahmi, dan kita peras antara satu dengan yang lain. Itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan dalam ceramah yang sangat singkat ini. Mohon maaf jika ada kehilafan, kekurangan silap kata. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara ini sudah kita lewati. Mohon berkenan untuk Ustaz Ketua Haji MDT untuk membacakan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menata rasa, mengkhusyukkan suasana, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita senantiasa
dilindungi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama baca istighfar 3 kali, syahadat dan surah Al-Fatihah secara berjamaah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Li hadratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li qabuli hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la maytan illa rahimta wa la musafiran illa salamta wa la mumtahinan illa najjahta wa la faqiran illa aghnayta wa la jahilan illa 'allamta wa la bid'atan illa radita wa hadaita wa la hajatan fid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal muslimin al-aminin. Allahumma ij'alna minal muslimin as-sadiqin as-sabirin al-mukhlisin wa la taj'alna minal muslimin al-ghafilin wa la taj'alna minal mutakabbirin wa la taj'alna minal hasidin al-khasirin ad-dallin bi rahmatika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi